Kau, keluarlah kamu. Hati-hati kameramen. Yacong ada di sebelah sana. Ya, Lihatlah. lu mana sih? Lu hilang. Waduh, Kiacong. Berhati-hatilah kameramen. Ya, kesatria. Yacong. Kenapa kamu bisa di sini? Mana Master Arya? Masih saja sombong kamu. Kau mau apa, kesatria misterius? Saya ingin hajar kamu supaya kamu tahu apa artinya kalah. Kau ingin mengajarku. Kau ingin membantaiku. Apa maksud dan tujuanmu? Kamu merasa kamu sudah paling hebat di bumi ini. Ya, benar. Mau sampai kapan Anda? Yacong, Kau tidak perlu tahu itu. Sampai kapan aku harus seperti ini? Kalau kau menanya kepadaku, sampai Karyo dan seluruh murid beserta Warok menjadi pengikutku, atau kau mau ingin menjadi pengikutku? kamu hanya manusia. Mana saya bisa mengikut kamu? Ketahuilah, kesatria misterius, apa yang kau ucapkan itu salah. Karena aku bisa menghidupkan dan mematikan orang tanpa menyentuh. Kamu hanya memakai kekuatan iblis. Jangan kamu bangga. Terserah apa katamu. Yang jelas, aku yang terkuat. Yacong, sudahlah. Saya ada melihat sisi kebaikan kamu, Cong. Makanya masih saya ampunin kamu sampai hari ini. Ya, terserah apa katamu. Terserah apa katamu, Satria Misterius. Aku tidak peduli akan itu. Itulah manusia. Rasa hebat, rasa ingin menguasai semuanya.
Sebab itu saya masih menunggu Anda bertobat. Aku tidak akan bertobat. Sampai kapanpun. Mau sampai kapan kamu terus-terusan begini? Sampai kapanpun. Kau tidak perlu tahu. Itu bukan urusanmu. Sepertinya kamu mesti dikasih pelajaran. Gimana? Kenapa kau ingin terus menggangguku? Sementara aku tidak pernah mengganggumu. Apa yang kau mau dariku? Saya mau kamu bertobat Aku tidak mau. untuk membantu Padepokan Sendang Sejagat. Aku tidak peduli dan aku tidak mau. Kau mau apa? Aku tidak akan pernah menuruti apapun katamu. Kamu tidak kenal siapa saya. Aku tidak peduli. Saya mau lihat kesombonganmu sampai mana. Kau telah membuatku murka. Kau terlalu lancang. Iya. Sudahlah, Chong. Kamu nggak akan sanggup melawan saya. Saya hanya keluarkan sebagian kecil saja. Kamu sudah tersungkur begini. Sekarang apa maumu? Saya mau kamu lepaskan Master Arya. Aku tidak mau. Kalau kamu dihempas kayak gini, kamu gak akan bertahan lama. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Kau mau apa? Bertobatlah Kia Chong. Tidak peduli. Mau kemana kamu, Chong? Bukan urusanmu. Hati-hati kameramen. Iya. Mana? Oh, hilang. Chong, Apa kau lagi? Kenapa kau selalu mengganggu? saya tidak pernah mengganggu kamu. Serahkan Master Arya. Aku tidak mau.
jangan terus menggangguku. Aku tidak pernah mengganggumu. Sudahlah, kau pergi saja. Hai kalian, supaya kalian tahu si Acong ini dia punya sisi kebaikan. Ya Acong, waktu umur kamu 5 tahun, kamu sudah diikuti oleh wali. Kamu masih ingat itu? Kau bicara apa? Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu? Saat kamu 5 tahun, sudah ada yang menuntunmu supaya untuk membela kebenaran. Kenapa hari ini kamu bisa jadi begini? Haruskah itu kujawab? Ya, karena kamu ada sisi kebaikannya. Kalau tidak salah, Syekh Siti Jenar. Sudahlah, kau tidak perlu memancing masa laluku. Aku hebat. Aku hebat. Aku ingin menjadi yang terbaik. Dari di antara yang terbaik. Kamu masih ingatkan itu, Cong? Aku tidak mau mengingatkan lagi. Supaya orang lain tahu siapa kamu sebenarnya. Aku tidak mau mengingatnya lagi. Baiklah, kalau kamu memaksakan saya untuk mengulang lagi memori Tidak lama perlu. kamu. Tidak perlu. Aku bukan orang baik-baik. Masih saja sombong. Cuk! Mana Ki Acong? Kamu masih ingat kelakuan kamu tidak? Kenapa kamu bisa jadi seperti ini, Ki Acong? Jelaskan. Aku tidak ingin menjadi orang baik karena aku selalu dilecehkan. Yang keras kamu ngomong. Dari kecil aku sudah selalu dilecehkan. Dihina. Dicaci. Dimaki. Hanya karena orang susah. Orang yang tidak berpunya. Lalu aku meninggal. Di saat aku berusia 5 tahun. Aku tenggelam di dalam sumur. Dan sumur itu di dasar sungai.
setelah aku meninggal dan hidup kembali. Aku selalu dihantui rasa takut. Rasa takut karena apa yang kulihat. Kejadian baik nyata ataupun tidak nyata. Allah telah kasih aku kelebihan, dan pada saat itu aku berpikir ingin berbuat baik. Tapi balasan yang kudapat, orang selalu menghinaku, menganggapku sesat, menganggapku memuja-muja apapun itu. Padahal aku hanya berzikir, bermohon doa kepada Allah. Bermohon doa kepada Allah untuk menyembuhkan penyakit orang-orang yang kutolong, dari satu orang ke orang-orang yang lain, baik dari santet, guna-guna, busung, teluh. Allah berikan aku karomah yang begitu besar sehingga menyembuhkan santet, teluh, dan busung hanya dalam waktu 15 menit. Tapi yang kutolong, mereka menganggap bahwasanya itu hanya sihir, dan aku hanya dianggap sebagai bersubahat kepada setan, kepada iblis. Orang tidak melihat setiap malamnya aku sholat tahajud, berzikir kepada Allah. Orang nggak tahu efek dari aku ngobatin orang. Yang gue obati semua aku yang kena. Bahkan aku udah pernah mau mati untuk yang kesekian kalinya, karena sembuh mengobatin orang santet yang kena aku. 2 bulan aku muntah darah, tapi apa balasan orang? Gak ada. Orang gak nganggap itu, orang gak melihat itu. Yang dilihat orang aku ini hanya buruk dan buruk. Aku udah bilang aku paranormal, aku bukan dukun. Tapi orang bilang aku dukun, bahkan orang bilang aku dukun santet. Dan itu kutahan dan terus kutahan. Sampai 35 tahun. Dan setelah aku udah gak sanggup menahan itu semua, aku bertemu dengan yang memang benar-benar mereka sangkakan. Aku bertemu dengan Raja Iblis. Dan aku diberi segalanya. Dan di situ aku meluapkan rasa kekecewaan, sehingga kalau memang itu tuduhan kalian,
biar kutunjukkan apa yang kalian tuduhkan. Hatiku hancur, hatiku sakit. Tapi aku juga manusia. Manusia, aku juga lemah. Dan sekarang, kenapa aku udah jahat, kalian juga gak suka sama aku. Kalian hina aku. Apa yang kalian mau? Tolonglah jangan menghujat aku. Aku juga manusia. Biarkan dia merenung dulu. Kasih dia waktu untuk merenungkan semua memori lama dia itu. Iya, kesatria. Ceritakanlah di saat kamu mati suri itu. Siapa yang kamu jumpai? Aku dibimbing oleh Syekh Siti Jenar. Beliau banyak memberi karomah, kelebihan orang-orang yang tidak miliki padaku. Sehingga aku banyak sesaat mendapat pujian baik dari orang-orang yang memerlukanku sesaat, pejabat dari seluruh institusi, rakyat, pengusaha, bahkan antar negara. Tapi kenapa di saat aku tulus membantu, orang tidak pernah memandangku? Padahal aku melakukannya hanya karena Allah. Aku tidak tahu sampai kapan aku begini. Dalam hati kecilku, yang terdalam,
aku selalu mengingat Allah. Hanya saja karena kalahnya kekuatan imanku, maka kesombonganku lebih besar. Merenunglah kisah masa lalumu supaya bisa masuk ke alam bawah sadarmu. Saya tahu kamu banyak menolong orang, tapi kamu dipandang rendah sama orang. Dan orang menganggap kamu itu jahat. Ya benar. Bahkan lebih dari itu. Padahal itu tidak pantas aku dapatkan. Kenapa kita telah berbuat baik kepada orang, tapi keburukan yang kita dapatkan, aku tidak tahu. Sebab dari itu, aku akan berbuat lebih jahat dari apa yang orang tuduhkan padaku. Apapun itu, pembunuh, menyesatkan, menyantet, semua akan kulakukan. Karena rasa sakit hati. Walaupun menangis dalam hati, karena aku tidak ingin seperti ini. Demi Allah, aku tidak ingin seperti ini. Saya mau kamu bertobat dengan tulus. Ini saya hanya mengingatkan kamu akan memori masa lalumu. Tapi kamu setelah ini berpikirlah sejauh mungkin melakukan setiap kejahatanmu. Setelah ini akan kukembalikan memori masa lalumu. Jadi, lebih baik kamu curahkan semua kesedihanmu sekarang supaya beban di dalam hatimu bertambah ringan. Aku tidak sanggup menceritakan itu. Aku tidak ingin. Aku tidak ingin orang tahu siapa aku. Maka sebab dari itu, aku tidak perlu menunjukkan kebaikanku agar orang membenciku.
Dara, aku tahu aku pantas dibenci. Sekalipun aku rela mati demi orang, bahkan berkali-kali. Aku rela untuk itu. Karena hidup matiku hanya Allah yang mengetahui. Aku tidak akan orang lain mengetahui sisi baikku. Makanya aku selalu berkata, aku benci dengan kebaikan. Dengan begitu kamu merasa kamu dihargai. Iya, Dan menurutmu apa yang kamu lakukan sekarang itu bagus? Saya tahu di beban di hatimu ada kebaikan itu. Tapi selalu kamu hilangkan itu. Dan hari ini saya mengembalikan memorimu di masa lalumu. Di saat kamu umur 5 tahun. Kamu sudah diikuti oleh Syekh Siti Jenar. Dan kemanakah dia sekarang? Syekh Siti Jenar, kenapa kamu tidak menjaga jasad anak ini? Kau tidak perlu tahu. Kau tidak perlu tahu. Ya sudahlah. Biar saya yang kasih tahu dia. Kamu boleh kembali lagi. Kenapa kamu menolak sesi tidak masuki kamu? Kenapa kamu masih memakai emosi kamu? Kenapa kamu menahannya dia ingin memasuki sepenuhnya tubuhmu? aku tidak mau. Kamu malu dengan dia yang sudah menuntutmu dari umur 5 tahun. Saya paham itu. Aku tidak mau. Sesudah kameramen. Dia masih memakai emosi dia.
biarkan dia lama-lama juga akan bertobat itu. Ya sudah, biarkan dia merenung dulu. Karena masih ada sisi emosi dia yang mengendalikan dia.